Shalom, selamat pagi. Kembali kita bertemu di ibadah raya pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadiratnya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Seluruh sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Tuhan ku rindu. Jiwaku
Bapa yang baik, Bapa tata dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap dan terima kasih kalau Engkau sudah menjaga, melindungi kami dari tidur semalam, dan pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, jiwa yang segar dan diberkati oleh Engkau. Kami terlalu yakin dan percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu karena kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini, kiranya Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Bila ada kuasa iblis, kegelapan, roh jahat yang ingin coba-coba mengganggu kami saat kami beribadah, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu saja bekerja di dalam ruangan ini, terlebih di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa kalau sekarang kita sudah memasuki bulan ke-10 di dalam tahun 2020, di mana banyak banget rintangan, tantangan yang sudah kita lewati. Tapi kita terlalu yakin dan percaya kalau kita ada sampai sekarang ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Saya yakin dan percaya itu karena Tuhan Yesus kita yang baik. Mari kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian Dia Mati Bagiku. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita percaya kalau Tuhan kita itu baik, Dia sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Saya terlalu yakin dan percaya pasti kita tidak bisa menghitungnya alias tak terhingga. Tapi walaupun kita dalam kesulitan maupun dalam jalan buntu, kita tetap percaya kalau Tuhan kita itu baik dan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita ganti pujian kita dengan kami terima. Sebagai
Tuhan, kita ganti pujian kita dengan Yesus disalibkan karena cintanya. Haleluya. Disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapus. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadamu, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Mari seluruh sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Seputih Bulu Domba. Lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi
mengucap syukur Bapa kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan itu dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kalau sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya ajar kami untuk duduk diam, untuk fokus pada firman-Mu, sehingga setiap firman yang ditaburkan boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami Bapa. Begitu juga hamba-Mu yang sebentar akan berbicara, Engkau jamah, Engkau urapi, sembunyikan ia di belakang salib-Mu, buahkan rasa firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya semuanya itu berasal dari Engkau. Begitu juga Bapa, bila ada kuasa iblis kegelapan yang mencoba mengganggu kami saat kami mendengarkan firman-Mu, kami bersatu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh fokus Tuhan Yesus dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah ada di penghujung tahun, bukan hanya di awal bulan ya. Kita tidak terasa sudah ada di bulan Oktober ya. Berarti itu sudah 6 bulan kita benar-benar mengalami apa yang namanya perubahan. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita tetap semangat. Saya percaya kita sudah banyak memuji Tuhan karena ada kuasa di dalam puji-pujian. Saatnya kita akan mendengar firman. Saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, kekuatan ada di mulut. Nah, saudara, sering kita dengar ayat-ayat tentang kekuatan ada di lidah, ada di mulut. Tapi pagi hari ini kita akan melihat kembali, kalau ada kekuatan di mulut, itu artinya apa yang keluar dari mulut kita ada kekuatan yang besar. Dan kekuatan itu asalnya dari Tuhan. Karena Tuhan sudah mengurapi mulut kita. Nah, di hari-hari yang tidak menentu ini, kenapa saya katakan hari-hari ini tidak menentu? Karena kalau kita lihat sejak awal tahun 2020, tanggal 1, semua sudah dilanda apa yang namanya banjir. Belum menghadapi kerasnya hidup, bulan Maret kita dilanda apa yang namanya virus corona. Nah, berbagai macam pengalaman perjalanan hidup, entah itu bencana, entah itu masalah yang datang bertubi-tubi, entah itu belum lagi kalau orang punya kesehatan yang terganggu, masalah keuangan, masalah pekerjaan, itu kadang-kadang membuat sebagian orang menangis, sebagian orang tertekan, sebagian orang merasa takut, bahkan cemas. Nah, belum lagi kalau tadi sudah saya singgung, mau gak mau kita harus menyadari, hari ini kita sudah hidup di perubahan loh. Sadar atau nggak sadar, kita udah digiring dalam apa yang namanya new normal. Itu memang benar-benar sudah terjadi. Bayangkan, orang ibadah aja berubah. Seharusnya kita menyadari, dulu kita sering berkumpul dalam pertemuan, saling menguatkan, bisa meloncat, bersorak, memuji Tuhan. Taruh kata orang bisa gerejanya dibuka, jaraknya dada dari jauh. Ini tutup rapat, datang, duduk, dibatasin 45 menit, paling lama 1 jam harus sudah keluar. Nggak ada itu namanya ramah tamah, minum dulu, makan dulu, nggak ada. Bukankah itu udah satu perubahan? Sementara kita, jemaat GPDI Penilai Pondok Marta ini udah mengenal apa yang namanya habis ibadah, itu kita saling memecahkan roti. Karena dalam ramah tamah itulah kita bisa saling mengenal lebih dalam satu dengan yang lain. Nah, ini kita dikirim untuk masing-masing kan? Nah, tanpa kita sadari, saudara, kalau dulu pertama bulan Maret mungkin kerja dari rumah, sekolah dari rumah, seneng. Sebulan masih seneng. Sekarang ada nggak kata seneng? Kayaknya mulai anak kecil sampai ibu-ibu, bapak-bapak, semua merasa bete, bosen. Akhirnya masing-masing cari kesibukan sendiri-sendiri. Coba lihat, dulu mama-mama gak suka bunga. Sekarang bukan hanya mama-mama, semua beli bunga. Bunga yang dulu
15.000, sekarang dijual 100.000, satu tangkai pun laku. Kadang kayak apa ya, jangan-jangan ya kita suka bunga boleh, tapi jangan terlalu seperti yang di luar sana ya. Akhirnya kayak zaman dulu kan, bunga aja harganya bisa 500 juta, orang mau beli gitu. Ada permainan-permainan yang kita tidak tahu. Nah, tapi nggak sadar gitu. Ada orang yang lari ke sosmed, ada orang yang lari ke nonton dari pagi sampai pagi. Ada nonton India, ada nonton Korea, ada nonton kartun, ada nonton silat ya. Jadi walaupun memang di rumah itu udah masing-masing juga. Nanti anaknya teriak, "Mama, bantuin ngerjain PR," kan? Mamanya super stres. Kenapa? Udah capek, dari kecil udah sekolah. Apalagi yang ibu-ibu yang kerja di luar, karir gitu ya. Sekarang dari pagi ikut ngerjain PR. Belum ngurus pekerjaan yang lain. Kita sudah digiring. Sehingga masing-masing, kalau satu keluarga ini punya kesetresannya sendiri. Anak-anak pun stres. Coba anak SD itu sudah stres ngerjain tugas. Kita nggak bisa bayangin. Rumah yang seharusnya jadi tempat yang menyenangkan itu, ada sebagian orang yang tidak memiliki itu. Tetapi bersyukur kalau pada pagi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan selalu dihibur lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Kalau saya ingat bulan Maret itu beberapa kali ibadah itu firman Tuhan disampaikan tentang perubahan. Dunia ini nggak ada yang nggak berubah. Jangan terkejut mengalami perubahan. Lalu firman Tuhan selalu ingatkan, sebagai anak Tuhan, kita jangan sampai mengeluh, ya ikut-ikutan. Karena kalau saya dengar itu ada itu orang yang terkenal gitu, dia teriak bangkai gitu, maaf bicara ya. Terus suaminya nanya, "Kenapa bangkai?" "Habis itu dari pagi ngerjain PR, giliran sore sudah mau istirahat, anak yang besar pulang, suami pulang, ngurusin, lebih rangkap-rangkap kerjaannya," gitu kan. Nah, saudara, tapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan selalu katakan dalam Filipi 4 ayat 4, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita bukan karena apa yang di dunia ini, tapi kita ini bisa bersukacita karena Tuhan. Nehemia 8 katakan, "Sukacita karena Tuhan kekuatanku." Nah, orang yang bersukacita nggak mungkin keluar-keluar, nggak mungkin keluar persumutan, nggak mungkin keluar kata-kata kotor. Nah, itu bersyukurnya kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita, itu yang terjadi. Lah kita anak Tuhan, diurapi Tuhan. Perkataan kita diurapi Tuhan. Coba kalau menghadapi situasi yang seperti ini, banyak hal, banyak alasan untuk kita bisa mengeluh, untuk kita bersungut-sungut. Lalu itu yang keluar. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita tidak akan mengalami mujizat dan pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Tapi justru ketika kita mengalami kesukaran, masalah, persoalan, sama, bukan hanya satu keluarga, semua keluarga, bukan hanya satu bangsa, semua bangsa mengalami hal yang sama. Yang membedakan adalah cara kita menanggap. Kita tetap bisa bersukacita karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Kita tidak dihantui malam-malam gak bisa tidur, bagaimana besok, bagaimana pendidikan, bagaimana cari uang, bagaimana nanti masa depan, apa mau begini terus sampai batas waktu kapan. Banyak orang gak bisa tidur cuman mikirin itu. Tapi sebagai anak Tuhan kita tahu Tuhan memelihara kita. Saat kita terus bersyukur dengan mulut kita, hati kita bersukacita karena kita punya Tuhan, mengucapkan perkara-perkara yang positif, itu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kalau kita memikirkan dan berkata perkataan yang positif, ada kekuatan kan, firman Tuhan katakan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pertolongan, ada kuasa mujizat. Kalau kita baca, mari kita sama-sama baca di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat 2. Demikian firman Tuhan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan. Ini yang saya garis bawahi. Anak bayi aja mulutnya yang keluar ada kekuatan. Kalau orang tuanya itu orang cinta Tuhan, kalau saya perhatikan di sini banyak bayi-bayi dibawa ke gereja biasanya ya.
contohnya Liam gitu kan. Coba dia mempraktekkan apa yang dia lakukan aja apa? Dalam nama Yesus, haleluya. Berarti dia ngikutin apa yang dikatakan oleh mama papanya, kakek neneknya, ya. Yang keluar itu sepertinya, dia ikut-ikutan tuh dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, kan begitu. Tapi itu mengandung kekuatan besar. Bayi aja ada kekuatan, apalagi kita yang sudah tahu apa itu rahasia firman Tuhan. Kalau saya lanjutkan di dalam pembacaan ini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Kita semua tahu, iblis musuh kita. Segala macam orang yang berniat jahat itu kan dipakai iblis. Jadi apapun yang tidak baik itu pekerjaan iblis. Dengan perkataan mulut itu, kita membungkam musuh, membungkam iblis. Betapa dahsyat kuasa yang Tuhan kasih dalam kehidupan mulut kita orang percaya. Sebab itu saudaraku, agar mulut dan perkataan kita itu benar-benar merupakan senjata yang kuat untuk melawan iblis. Ada kekuatan yang besar untuk memanggil kuasa Tuhan, membuat pekerjaan malaikat bekerja membela kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dengan mulut kita ini? Yang pasti yang pertama, tidak jauh, pakai mulut kita untuk apa? Memuji Tuhan. Nah, larinya ke situ. Di masa susah orang sulit memuji Tuhan, kita bersyukur. Kemarin saya dapat telepon dari beberapa hamba Tuhan, bersyukur loh kalau kita gereja nggak di gedung-gedung yang di mall-mall, itu sama sekali nggak bisa ibadah. Udah gitu belum tentu ada kelompok-kelompok kecil. Nggak semua mengadakan apa yang namanya ibadah. Juga gereja-gereja kecil pun nggak semua melakukan ibadah, walaupun itu melalui streaming atau video atau apapun itu. Tapi kalau kita masih situasi ini tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, itu satu berkat yang luar biasa. Karena di situ firman-Nya pasti selalu mengingatkan, saudara seiman selalu mengingatkan, memuji Tuhan. Sedangkan dari kecil kita udah tahu, puji Tuhan pada tiap hari. Puji Tuhan, segala susah hilang. Berarti dengan kita memuji Tuhan, itu rahasia besar untuk kita membungkam mulut iblis. Untuk kita mengalahkan berbagai macam masalah, persoalan apapun itu yang kita hadapi. Entah sebagai pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, apapun, penyakit, masalah, persoalan, itu bisa diatasi saat kita memuji Tuhan. Banyak contoh, saya tidak akan kasih contoh karena sering ya. Contohnya Paulus dan Silas, dia memuji Tuhan. Tembok aja bisa roboh, belenggu aja bisa patah. Bukankah itu kuasa yang dahsyat dalam pujian? Ketika Yosua bersama rakyat berseru, tembok Yeriko roboh. Bukankah itu bukti bahwa ada kuasa dalam pujian? Tapi banyak orang tidak mau memuji Tuhan. Entah dia masih meragukan firman, atau entah dia bosan. Saya nggak tahu apa alasannya. Tapi alangkah sayangnya kalau kita tahu ada kuasa dalam pujian, kita tidak memakai kuasa itu. Mulut kita tidak kita pakai untuk membungkam musuh dengan cara memuji Tuhan. Mulut yang penuh kekuatan ini. Coba lihat Yosafat bersama tentara Yehuda yang dikepung oleh 3 tentara. 1 banding 3. Di mana-mana pasti kalah. Tapi Tuhan hanya suruh tentara Yosafat, tentara Yehuda, untuk bersorak memuji Tuhan. Dan saat mereka memuji Tuhan, Alkitab jelas mencatat, pagi-pagi semua tentara musuh itu jadi bangkai. Jadi bangkai loh saudara. Alkitab mencatat jadi bangkai. Bagaimana caranya itu jadi bangkai? Nggak tahu. Yang pasti Tuhan berperang. Karena bukan tentara Yehuda yang mengangkat senjata. Mereka hanya menyanyi. Kenapa semua tentara itu jadi bangkai? Bukankah itu cukup membuktikan bahwa ada kuasa di mulut kita saat kita berseru memuji Tuhan? Puji Tuhan. Yang kedua ya, kita masuk poin 2. Untuk membungkam musuh,
Kekuatan apa yang Tuhan beri dari mulut kita? Yaitu pakai mulut kita untuk mengucap syukur. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, kenapa firman Tuhan ini berulang-ulang mengingatkan? Firman Tuhan itu memang gunanya mengingatkan. Kalau kita ingat di dalam kitab Ulangan, hendaknya engkau berulang-ulang mengingatkan kepada anakmu ketika bangun, ketika tidur, ketika dalam perjalanan. Nah, kalau pagi hari ini kita diingatkan lagi untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, apalagi situasi saat ini kan sulit kebanyakan orang untuk bisa bersyukur itu. Contohnya kita biasanya pergi ke Mangga 2 naik kereta. Enak ya, kita MRT, semua sudah serba canggih, kita tinggal duduk, nyampe. Sekarang takut naik kereta. Itu pun merubah mood orang. Apa alasan untuk bersyukur? Contoh saya, biasanya misalnya mau pergi ke rumah doa, ada di Depok itu, doa gratis, mau pakai siang malam, semua alat tersedia. Nggak bisa lagi sekarang. Ada tempat, mungkin ada teman untuk berdoa bersama, kelompok, entah itu kelompok kecil, kelompok besar. Sekarang sudah tidak bisa. Orang mulai bertanya, sampai kapan? Hari ini saja di grup WA saya itu ada pertanyaan, wah berarti sekarang kita makin sulit untuk bisa rapat. Semua harus bisa menggunakan fasilitas yang namanya Zoom. Nah, saudara, semua mulai terpengaruh dengan situasi. Banyaknya korban yang berjatuhan. Bahkan ada di DKI hari ini sekeluarga itu kena. Dan hari ini papanya dipanggil Tuhan. Anak di rumah sakit lain, istri di rumah sakit lain. Nah, jadi kadang kita mendengar gitu, gimana mau bersyukur? Tapi saudara, di dalam Tuhan, kembali, apapun situasi keadaan yang kita hadapi, kalau mau alami mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pembelaan itu kan keajaiban Tuhan. Entah itu kesehatan, entah itu apapun yang namanya mujizat terjadi. Mari kita mau belajar, memakai mulut kita ini untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Jangan malah membuat kecil hati kalau kita dengar ada, oh sana kena COVID, oh sana kena. Kita tetap bersyukur, memang saatnya. Mungkin kita bisa menghibur orang, memang waktunya dipanggil Tuhan. Kalau saya perhatikan, banyak sebagian orang juga yang bisa menerima itu dengan bersyukur. Tapi sebagian orang gak terima. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, tapi pagi hari ini mari kita belajar seperti Ayub. Ayub dalam kesesakan tetap bisa bersyukur. Kesesakan yang kita hadapi hari ini, saya percaya tidak sehebat yang dihadapi oleh Ayub. Apa kata Ayub ketika dia mengalami kesesakan? Bayangkan semua hartanya habis. Bahkan dia mendapat satu penyakit. Yang masih bertahan istrinya, itu pun akhirnya pergi. Itu kesesakan yang luar biasa. Apa bedanya dengan corona, ditinggalkan oleh semua, kan itu namanya. Tetapi dalam Ayub 1 ayat 20, Ayub berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Dalam keadaan tidak baik, Ayub, dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dia sujud menyembah Tuhan. Ayat 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi apapun, kalau kita bisa memuji Tuhan, pasti ada mujizat. Contoh dari Ayub ini, akhirnya ada mujizat. Kalau kita baca kitab Ayub, akhirnya Ayub dipulihkan. Bukan satu hal yang dipulihkan, tapi semua. Artinya apa yang pernah hilang itu, semua Tuhan kembalikan. Bahkan berlipat kali ganda. Kalau saudara baca dalam Ayub 42, itu pemulihan yang Tuhan beri itu, dia mendapatkan kambing domba yang dari 0
dilipat gandakan. Yang tadinya dia punya 4.000 jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat. Kalau kita baca di dalam Ayub 42 ayat 12 itu akhirnya Tuhan mengembalikan kambing dombanya aja 14.000. Itu kan bukan jumlah yang sedikit. 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, berarti 2.000. 1.000 keledai betina, betinanya aja 1.000. 7 anak laki-laki dikembalikan, 3 anak perempuan. Dan di negeri itu tidak ada perempuan yang cantiknya secantik anak Ayub. Itulah yang disebut apa? Pemulihan yang sempurna, mujizat yang mustahil, nggak mungkin. Ayub kan tidak sendiri, semua habis, nggak mungkin itu bisa kembali. Tapi ucapan syukur itu sanggup mengembalikan semua yang sudah hilang. Dan ayat yang ke-16 dari Ayub 42. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Bayangkan, nenek buyut, nenek saya, Alin, anaknya lagi, sampai keturunan keempat. Berarti dari nenek buyut, kalau dari saya berarti keturunan keempat tuh sono, Alin, anaknya, cucunya, cicitnya, tuh masih diberi. Berarti umur panjang pun Tuhan kasih. Jadi masalah yang bertubi-tubi itu bukan berarti membuat Ayub umurnya jadi singkat. Karena beban hidup yang berat kan biasanya orang cepat mati karena terlalu berat beban hidupnya, seperti seringkali kita dengar begitu. Tapi ketika orang menghadapi beban yang berat dengan terus bersyukur, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, mereka dicabut oleh malaikat maut. Dia bukan hanya dikembalikan apa yang hilang, tapi umurnya diperpanjang. Dan Alkitab mencatat, kematiannya pun dicatat loh. Berarti Tuhan sangat menghargai orang yang tahu bersyukur. Ayat 17 dari Ayub 42, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umurnya. Tidak disebut sakit. Ayub mati karena tua. Luar biasa. Mujizat, pertolongan, kekuatan dari ucapan syukur. Lanjut, yang ketiga, saudara, pakai mulut untuk apa? Menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau mau mulut kita ini mengandung kuasa yang dahsyat, mendatangkan mujizat, membungkam iblis, setan, kuasa jahat datang dalam hidup kita, mari kita pakai mulut kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan, yang seringkali disebut bersaksi. Bersaksi itu bukan karang-karangan, oh ada ibadah kesaksian, kalau pergi kemana-mana bersaksi. Itu perintah Tuhan. Wahyu 12 ayat 11 bagian A dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Iblis itu dikalahkan oleh darah domba, ya pasti, tapi juga oleh kesaksian gereja. Makin banyak gereja bersaksi tentang Tuhan, memperkatakan, menceritakan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, iblis dikalahkan. Itu sebab Tuhan mencari anak-anak Tuhan. Gereja itu kan anak-anak Tuhan yang mau bersaksi. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu punya gelar di dalam kitab Wahyu itu. Gelar apa salah satunya? Dia adalah saksi yang setia. Nah, kita ini kan menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana mungkin sebagai anak Tuhan kalau kita nggak pernah mau menjadi saksi Tuhan? Saksi Tuhan itu saksinya menyaksikan kebaikan Tuhan, lalu kita ceritakan kembali kepada orang lain bahwa Yesus baik. Sering lewat pujian pun kita bisa bersaksikan Tuhan Yesus baik. Itu kan satu kesaksian. Kita mengakui bahwa Tuhan Yesus baik. Wahyu 1 ayat 5 dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Itu gelar Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Nah, saudara, jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan,
bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi kita juga memiliki kekuatan mulut yang dahsyat luar biasa. Menghadirkan mujizat, menghadirkan pertolongan, keajaiban Tuhan. Mari kita mau pakai mulut kita untuk bersaksi. Ada lagu, saksi di mana saja kan? Bila kau mengembara di seluruh dunia. Itu artinya kemanapun kita pergi, kita jangan malu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Menyatakan identitas kita sebagai orang percaya, orang Kristen. Karena Yesus gelarnya ingat, saksi yang setia. Dan di surga itu ada, Yohanes melihat satu penglihatan, iblis itu dikalahkan oleh darah anak domba, itu pasti. Dan yang kedua oleh apa? Kesaksian kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. Sebab itu pakai mulut kita untuk bersaksi. Rom 10 ayat 15 ini kutipan dari kitab Yesaya bagian B. Di sana pun dikatakan betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Orang yang menyaksikan berita tentang Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya sakit sembuh oleh Tuhan, saya ditolong oleh Tuhan. Itu kan semua menceritakan kebaikan Tuhan. Itu dikatakan indah. Kalau di dalam kitab Yesaya, betapa elok kaki pembawa kabar baik, pemberita Injil, orang yang menyaksikan kasih Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita mau pakai mulut kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, kalau mau mulut kita memiliki kuasa, kekuatan yang besar itu benar-benar terjadi dalam hidup kita, perkatakan firman Tuhan. Saya kutip bagian A saja dari Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jadi firman ini kalau bisa jangan hanya dibaca dalam hati, tapi keluar dari mulut. Perkatakan. Makanya kalau anak sekolah minggu suruh ngapal ayat. Apa yang kita hafal, perkataan itu tiap hari. Karena dengan begitu, ayat ini dilanjutkan, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah di dunia ini yang kita cari adalah itu, dua hal itu. Beruntung, berhasil. Banyak orang mengejar dua hal itu. Walaupun kriteria keberhasilan menurut dunia dan Tuhan itu beda. Tapi kalau yang berhasil menurut Tuhan itu pasti benar-benar berhasil, benar-benar beruntung. Memperkatakan. Jadi pakai mulut, memperkatakan. Kalau firman ini diberitakan berulang-ulang berarti mengingatkan kita. Ayo kalau supaya ada mujizat, ada kuasa terjadi dalam hidup kita, pribadi kita, perkatakan itu firman tiap hari. Mazmur 12 ayat 7 bagian A dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Namanya murni itu asli, nggak palsu. Jadi apa yang kita perkatakan itu murni. Segala sesuatu yang murni itu ada dijamin, akurat. Janji Tuhan itu tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi, pasti digenapi. Wahyu 1 ayat 3 bagian A dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan. Jadi siapa yang membacakan firman, kitab, kehidupan, nubuatan dalam kitab Wahyu maupun Taurat, apapun itu, saat kita membacakan, keluar dari mulut itu bacaan, Alkitab berkata, berbahagialah. Berarti memang perkataan firman itu penting untuk kita lakukan tiap hari. Kalau kita ingat Yesus ketika dicobai, yang keluar dari mulutnya apa? Firman. Ketika Yesus suruh merubah roti jadi batu jadi roti, bukankah firman Tuhan mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti dan percobaan-percobaan yang lain? Yesus hanya memperkatakan firman. Jadi dalam menghadapi serangan lawan musuh, perkatakan firman. Itulah yang maksud dari judul firman Allah siang hari ini. Ada kekuatan saat kita memakai mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan.
Di dalam kitab Nehemia, di sana pun diceritakan bahwa kenapa Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem yang roboh. Kemudian bangsa Israel ketika pulang dari tawanan Babel itu, mereka benar-benar mengalami kemenangan, pemulihan. Karena apa? Di dalam Nehemia 8 ayat 4, karena Imam Ezra membacakan Taurat. Di sana nanti kalau saudara buka, Imam Ezra membacakan Taurat, membacakan Alkitab di depan rakyat itu. Sehingga pemulihan terjadi di bangsa Israel. Yang kelima, perkatakan perkataan iman. Saat kita memperkatakan perkataan iman, itu kita sedang mengakui kebenaran firman Allah melebihi apapun. Jadi saat saudara sakit gigi, lalu saudara berkata, oleh bilur Yesus aku sembuh, itu saudara sedang mengakui, meyakini bahwa firman itu melebihi apapun. Pasti kita beroleh kesembuhan. Jangankan sakit gigi, sakit kanker, leukemia, penyakit seberat apapun, Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau kita mau memperkatakan, aku pasti sembuh. Bilur Yesus menyembuhkanku, aku pasti bisa. Situasi bisa berbeda, tapi kita tetap mempercayai firman. Beda itu artinya apa? Sakit kok suruh bilang aku sembuh gitu kan. Kita sedang dalam masalah kok suruh bilang aku berkemenangan. Tapi itulah yang namanya perkataan iman. Seperti Rasul Paulus waktu mengalami karam kapal. Kapalnya itu karam, kandas. 14 hari bersama penumpang-penumpang diombang-ambingkan oleh badai. Tetapi ketika semua orang sudah berpikir kita pasti mati, tapi Paulus memperkatakan perkataan iman. Apa kata Paulus? Tetap diam di tempat, karena tidak ada satu orang pun yang akan mati. Hanya kapal itu yang pecah. Dan apa yang terjadi? Benar. Di situasi yang berbeda bisa memperkatakan perkataan iman. Itu yang menimbulkan kekuatan besar, mujizat besar. Dan betul tidak ada satupun yang mati. Kapalnya berkeping-keping hancur. Bayangkan, ada nggak hal seperti itu terjadi? Karena memperkatakan. Kalau kita lihat pengintai yang 2 orang itu juga memperkatakan perkataan iman. Dia lihat benar seperti yang dilihat pengintai 10 itu. Dia lihat benar suku Enak itu suku raksasa. Dia benar bahwa tidak bisa dibandingkan dia. Dari postur tubuhnya pasti kalah. Tapi dia memperkatakan perkataan iman. Dia berkata apa? Kita pasti bisa menelan habis orang Kanaan itu. Mana mungkin suku Enak itu raksasa kok ditelan oleh bangsa Israel, oleh Yosua dan Kaleb. Tapi itulah perkataan iman. Dan benar, mereka memperoleh kemenangan karena memperkatakan perkataan iman. Juga Daud, dia memperkatakan perkataan iman. Rajanya Saul aja gak berani. Seluruh rakyat, Alkitab mencatat, gemetar. 40 hari kalau Goliat teriak, lawan aku, mereka semua gemetar tutup pintu. Tapi Daud tidak begitu. Dia memperkatakan perkataan iman. Apa yang dia katakan? Daud berkata, memang engkau membawa pedang, tombak, lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan dia bilang apa? Aku akan mengalahkan engkau. Itu perkataan iman. Gak mungkin. Semua orang pasti tertawa yang mendengar. Apalagi Goliat. Tapi itulah perkataan iman. Jadi mari kita memperkatakan iman. Sesuatu yang kebalikannya. Tapi kita berani memperkatakan karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang menolong kita. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya tidak panjangkan. Biarlah lewat perjamuan kudus yang sudah kita siapkan pada pagi hari ini, firman ini boleh menguatkan kita. Mulai saat ini, mari kita mau pakai kekuatan mulut ini. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik, pakai mulut ini untuk memuji Tuhan. Karena ada kekuatan dalam pujian. Untuk mengucap syukur, ada kekuatan dalam ucapan syukur. Untuk bersaksi, bahkan untuk memperkatakan perkataan iman dimanapun kita berada. Saudara nanti bisa
persiapkan itu roti dan anggur yang sudah dibagikan. Sambil kita akan sama-sama tutup dulu firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah menolong kami dalam pemberitaan firman siang hari ini. Memang kami sudah 6 bulan melalui masa pandemi, masa sulit. Tapi biar lewat masa apapun mulut kami tidak berkata bahwa kami sulit. Karena Engkau selalu beri jalan keluar dalam hidup kami. Biar kami memakai kekuatan mulut kami untuk memperkatakan janji-Mu, firman-Mu, untuk memuji kebesaran-Mu, sehingga mujizat tetap terjadi. Di masa situasi apapun kami mengalami pembelaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akhiri firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.